semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan yang saya hormati kepada Ibu Diah, selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Oke, kita kelompok satu ini ingin memaparkan materi terkait bab 9 dan juga bab 10. Sebelum kita memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan 7 orang. Nah, yang pertama nih ada Rizky Amanda dengan saya sendiri dengan NPM 002. Yang kedua ada Niken Prasetya dengan NPM 012. Yang ketiga ada Fiona Adelia Safitri dengan NPM 016. Yang keempat ada Fitsal Safitriandani dengan NPM 33. Yang kelima ada Faizatul Komariah dengan NPM 217. Yang keenam ada Giovanni Denis Saputro dengan NPM 257. Dan yang terakhir ada Jekoniah Nathanael dengan NPM 284. Jadi di sini kami memaparkan dua bab nih. Nah, bab yang pertama yaitu bab 9 yang berjudul merancang organisasi yang adaptif. Nah, yang bab 10 ini berjudul mengelola perubahan dan inovasi. Oke, kita ke bab 9 terlebih dahulu, yaitu merancang organisasi yang adaptif. Nah, poin pertama yaitu tentang pengelolaan struktur vertikal. Pengelolaan ini tuh prosesnya nantinya itu akan menciptakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana tugas-tugas yang akan dibagi dan sumber daya yang akan disebarkan itu bagaimana. Seperti itu. Terus di pengelolaan struktur vertikal ini ada sentralisasi dan juga desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang dalam mengambil keputusan yang dipegang oleh para pejabat tinggi di suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi ini tuh adalah pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan, kemudian diturunkan pada tingkatan-tingkatan jabatan yang lebih rendah. Nah, di faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi sentralisasi dan desentralisasi ini tuh seperti yang pertama, kayak perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar, yang biasanya juga dikaitkan dengan desentralisasi. Nah, yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi ini tuh harus sesuai dengan strategi perusahaan juga. Nah, yang ketiga, faktornya yaitu pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas juga. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi maupun desentralisasi. Oke, next kita ke departementalisasi. Departementalisasi ini tuh apa sih? Departementalisasi. Departementalisasi itu merupakan landasan di mana individu-individu dikelompokkan ke dalam departemen-departemen yang lalu, terus ke dalam organisasi secara keseluruhan. Jadi, di dalam departementalisasi itu tuh ada 5 pendekatan nih. Pendekatan yang pertama ada pendekatan fungsional vertikal, terus yang kedua ada pendekatan divisional, yang ketiga ada pendekatan matriks, yang keempat pendekatan berdasarkan kerja tim, dan yang terakhir, yang kelima yaitu pendekatan jaringan virtual. Oke, nantinya kami akan menjelaskan satu persatu ya di masing-masing pendekatan ini. Sekarang kita ke yang pertama nih, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional vertikal adalah pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sama. Nah, di dalam pendekatan fungsional itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kelebihannya penggunaan sumber daya yang efisien. Terus yang kedua ada spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam. Yang ketiga, pengarahan dan pengendalian manajer puncak. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu kayak kurangnya komunikasi antara departemen fungsional, terus respon yang lambat terhadap perubahan eksternal, dan seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Adriana Fitri, MM 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pendekatan selanjutnya, karena pendekatan yang pertama udah dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan pendekatan fungsional vertikal. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan divisional. Pendekatan divisional itu merupakan pendekatan yang ada itu ketika departemen-departemen dikelompokkan berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi. Kelebihan dari pendekatan divisional sendiri yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, pengembangan spesialisasi keterampilan, serta pemecahan masalah teknis yang berkualitas. Sedangkan kekurangan dari pendekatan divisional yaitu kurangnya komunikasi antara departemen-departemen fungsional dan respon yang diberikan terhadap perubahan eksternal itu tuh lambat. Untuk yang kedua yaitu pendekatan matriks. Pendekatan matriks merupakan penggabungan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada suatu organisasi. Kelebihan dari pendekatan matriks sendiri itu penggunaan sumber daya yang efisien daripada hierarki, fleksibilitas, adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah-ubah, serta kerjasama antar fungsi dan keahlian itu tersedia di semua divisi. Sedangkan kekurangan dari pendekatan matriks sendiri yaitu rasa frustasi, bingung karena adanya perintah rangkap dua, konflik besar antara dua sisi, matriks serta banyaknya rapat-rapat yang diselenggarakan. Untuk yang keempat, pendekatan berdasarkan kerja tim. Pendekatan ini tuh dibuat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam pendekatan kerja tim terdapat 2 pendekatan tim, yaitu untuk yang pertama, pendekatan tim lintas fungsi. Untuk yang kedua, pendekatan permanen. Tim permanen. Kelebihan dari pendekatan kerja tim yaitu menghilangkan kesulitan dengan cara berkomunikasi. Sedang untuk yang kedua yaitu peningkatan mutu dan kecepatan pengambilan keputusan. Kekurangan dari pendekatan kerja tim sendiri yaitu konflik loyalitas antara anggota. Waktu waktu yang dihabiskan untuk meeting atau rapat itu terlalu banyak. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan jaringan virtual. Pendekatan jaringan virtual itu merupakan organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi besar ke dalam perusahaan-perusahaan yang berbeda, di mana dihubungkan oleh sebuah organisasi kantor pusat kecil. Kelebihan dari pendekatan jaringan virtual ini yaitu bisa mendapatkan keahlian dan sangat fleksibilitas dan responsif. Kekurangan dari pendekatan jaringan virtual yaitu kurangnya pengendalian dan tuntutan yang lebih besar bagi manajer. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Priandani, NPM 033. Di sini saya akan uh, menjelaskan mengenai pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Satu alasan makin maraknya penerapan tim dan jaringan adalah banyaknya perusahaan yang mengenali keterbatasan-keterbatasan struktur organisasi vertikal dalam lingkungan yang cepat berubah. Yang pertama, kita akan membahas pentingnya koordinasi. Koordinasi mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen. Tanpa adanya koordinasi, bagian-bagian perusahaan tidak akan bergerak dengan selaras, sehingga menimbulkan permasalahan dan konflik. Koordinasi diperlukan tidak peduli apakah perusahaan tersebut menggunakan struktur fungsional, divisional, atau tim. Yang kedua, ada gugus tugas, tim, dan manajemen proyek. Gugus tugas adalah tim atau komite sementara yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang terdiri atas beberapa departemen. Anggota-anggota dalam satu gugus kerja menjadi wakil dari departemennya masing-masing dan berbagi informasi untuk memungkinkan terjadinya koordinasi. Gugus tugas ini akan mengecek ketersediaan pekerjaan, program penyerahan, prosedur pekerjaan,
dan sistem pelacak pelamar kerja akan mencari cara untuk menjalankan fungsi-fungsi ini bagi semua divisi di Saumut dalam satu departemen SDM dan kemudian bubar. Tim lantas fungsi akan meningkatkan koordinasi horizontal karena orang-orang dari beberapa departemen melakukan pertemuan rutin untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu timbul demi kepentingan bersama. Dan manajemen proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas beberapa departemen untuk menyelesaikan proyek tertentu. Manajemen proyek yaitu peran penting saat ini karena banyak organisasi mengubah strukturnya dengan menciptakan struktur baru dan mengerjakan proyek dengan susunan orang-orang dan organisasi yang berubah-ubah. Dan yang ketiga ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang yang terkadang disebut rekayasa ulang proses bisnis. Perancangan ulang proses bisnis yang dilakukan secara radikal untuk mendapatkan peningkatan harga, kualitas, layanan, dan kecepatan. Karena fokus rekayasa ulang adalah terhadap proses daripada fungsi. Rekayasa ulang umumnya akan cenderung mengubah struktur vertikal yang kuat menjadi koordinasi horizontal yang lebih kuat serta fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons perubahan-perubahan di lingkungan usaha. Rekayasa ulang mengubah pola pikir manajemen dalam menyelesaikan pekerjaan daripada memfokuskan diri terhadap pekerjaan-pekerjaan sempit yang dikelola ke dalam departemen-departemen fungsional yang berbeda. Ia menegaskan proses-proses inti yang melintasi garis horizontal organisasi dan melibatkan tim-tim pegawai yang bekerja untuk memberikan nilai pada pelanggan secara langsung. Materi selanjutnya, kita memasuki dalam bab 10, yaitu mengelola perubahan dan inovasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Inovasi dapat diartikan sebagai proses menciptakan atau mengembangkan ide, produk, atau layanan baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau masyarakat secara umum. Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti teknologi, desain, manajemen, pemasaran, dan lain sebagainya. Perubahan di sisi lain adalah proses pergeseran atau suatu kondisi atau situasi ke kondisi atau situasi yang berbeda. Perubahan dapat terjadi karena adanya inovasi, perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau faktor-faktor lainnya. Pengertian inovasi dan perubahan adalah kemampuan individu atau organisasi untuk menciptakan atau mengadopsi inovasi dan melakukan perubahan yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memperbaiki proses membantu mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memperbaiki proses bisnis, meningkatkan kinerja, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks bisnis, kemampuan untuk melakukan inovasi dan perubahan menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu mengembangkan produk atau layanan baru, memperbaiki proses bisnis, atau beradaptasi dengan perubahan pasar akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Oleh karena itu, inovasi dan perubahan perlu dikelola dengan baik. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan strategi yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, dan komunikasi efektif dengan karyawan dan pelanggan. Materi selanjutnya mengenai inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Perubahan organisasional ditentukan dengan adopsinya sebuah ide atau perilaku baru oleh organisasi tersebut. Banyak organisasi berhasil berjuang di dalam perubahan. Perubahan yang berbuntut keberhasilan mengharuskan adanya kemampuan suatu organisasi untuk menciptakan serta menerapkan ide-ide, yang berarti bahwa organisasi tersebut harus belajar untuk menjadi ambidextrous. Pendekatan ambidextrous artinya menggabungkan struktur dan proses yang sesuai untuk impuls kreatif
maupun menerapkan inovasi yang sistematis. Dengan pendekatan ambidextrous, manajer-manajer dapat mengusung fleksibilitas dan kebebasan untuk membawa dan memberikan ide-ide baru dengan departemen-departemen kreatif, tim-tim Ventura, dan mekanisme lainnya. Dapat disimpulkan dari alur inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah, yang pertama perubahan harus terus beradaptasi pada situasi terbaru untuk bertahan dan sejahtera. Lalu, adanya elemen terpenting adalah perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi tempat kerja. Selanjutnya, ada ide, informasi, dan hubungan baik menjadi penting. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faizatul Hamaria dengan akhiran NPM 217. Mengubah hal-hal tertentu. Mengubah hal-hal tertentu. Pengenalan produk dan teknologi baru adalah area vital bagi inovasi. Perubahan produk atau product change adalah perubahan dalam produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi yang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Perubahan produk berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam teknologi dari organisasi tersebut. Perubahan teknologi atau teknologi change adalah perubahan dalam proses produksi yang terjadi dalam sebuah organisasi, bagaimana organisasi tersebut menjalankan kinerjanya. Di sini ada 3 strategi inovasi penting untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Yang pertama, eksplorasi, yang kedua, kerjasama, dan yang terakhir, kewirausahaan. Eksplorasi adalah tahap di mana ide-ide untuk melahirkan produk dan teknologi baru dilahirkan. Di sini ada 3 poin penting pada eksplorasi. Yang pertama, kreativitas, merupakan penciptaan ide-ide cemerlang yang sekiranya memenuhi kebutuhan yang ada atau menjawab peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh organisasi. Yang kedua, eksperimen atau percobaan. Yang ketiga, inkubator ide. Untuk menyediakan pelabuhan yang aman di mana ide-ide yang berasal dari seluruh pegawai di perusahaan dapat dikembangkan tanpa gangguan dari birokrat atau politik perusahaan. Kerjasama adalah menciptakan kondisi dan sistem untuk memudahkan terjalinnya kerjasama internal dan eksternal serta pertukaran informasi. Di sini ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal adalah seluruh proses kerjasama antara posisi eksekutif, manajer, divisi, departemen, dan seluruh staf di dalam perusahaan. Yang kedua, koordinasi eksternal. Bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, dan lain-lain. Yang terakhir, kewirausahaan. Kewirausahaan berarti bahwa manajer menjalankan proses dan struktur untuk menjamin bahwa ide-ide yang diutarakan untuk nantinya diterima dan diterapkan. Yang pertama, ide terpilih. Juara ide adalah orang yang melihat kebutuhan akan dan memperjuangkan perubahan perspektif dalam organisasinya. Yang kedua, tim usaha baru. Dan yang ketiga, Spoonwork adalah kelompok kecil, informasi, berotonomi tinggi, dan seringkali bersifat rahasia. Yang terakhir, dana usaha baru, untuk menyediakan sumber daya yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk mengembangkan ide, produk, dan bisnis baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Giovanni Denny Saputro. Saya NPM akhiran 257. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Di sini kewirausahaan berarti bahwa manajer menjalankan proses dan struktur untuk menjamin bahwa ide-ide baru diutarakan untuk nantinya diterima dan diterapkan. Dalam kewirausahaan ada yang namanya adalah ide terpilih. Definisinya adalah juara ide atau ideal champion adalah orang yang melihat kebutuhan dan akan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasinya.
Di sini ada cara-cara untuk memfasilitasi kewirausahaan. Itu yang pertama adalah tim usaha baru. Tim usaha baru adalah unit yang terpisah dari semua unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan memulai sebuah inovasi besar. Lalu yang kedua ada Skunk Works, adalah kelompok kecil formasi yang berautonomi tinggi dan seringkali bersifat rahasia. Lalu yang ketiga ada dana usaha baru, yaitu yang menyediakan sumber daya yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk mengembangkan ide, produk, atau bisnis baru. Lalu selanjutnya ada mengubah orang-orang dan budaya dalam suatu organisasi. Di sini ada dua hal, yaitu ada perubahan orang dan perubahan budaya. Perubahan orang sendiri berkaitan dengan berapa pegawai saja, seperti mengirimkan sejumlah manajer menengah untuk mengikuti pelatihan demi meningkatkan keahlian kepemimpinan mereka. Lalu apabila perubahan budaya itu sendiri berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Seperti ketika IRS mengubah mindset dasarnya yang tadinya berfokus pada pemungutan dan kepatuhan pajak saja, menjadi sebuah organisasi yang berdedikasi pada pemberian informasi, pendidikan, dan pelayanan pada pelanggan. Di sini pelatihan dan pengembangan sendiri adalah sesuatu yang berbeda. Pelatihan sendiri adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam mengubah mindset orang-orang. Sedangkan pengembangan itu berkaitan dengan organisasi, yaitu adalah proses perubahan sistematis dan terencana yang menggunakan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku untuk memperbaiki kesehatan dan keefektifan suatu organisasi melalui kemampuannya. Baik, yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cikoni Nathanael dengan akhiran NPM 284. Selanjutnya ada melakukan perubahan. Ya, jadi melaksanakan perubahan ini suatu keharusan untuk melaksanakan perubahan. Kesenjangan kinerja ataupun perbedaan antara tingkatan kinerja yang ada dan kinerja yang dihadapi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melaksanakan perubahan. Yang pertama, kita dapat melakukan penolakan terhadap perubahan. Yang kedua, bertentangan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Keempat, tidak pasti. Dan yang terakhir ada penilaian dan tujuan yang berbeda. Yang terakhir, dalam melaksanakan perubahan, ada taktik-taktik juga. Yaitu yang pertama, komunikasi dan edukasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, negosiasi. Dan yang terakhir, paksaan. Lalu, dukungan manajemen puncak sangat berpengaruh dalam melaksanakan perubahan ini. Mengapa? Karena dengan adanya dukungan nyata dari manajemen puncak akan membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Dukungan manajemen puncak pun menandakan bahwa pada semua pegawai suatu perusahaan yang disusun merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata maupun pengucapan. Terima kasih. Selamat pagi, siang.